سيدنا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا وصوصا مصنفا لله شيخ مصطفى الخليفة وشيخ الوعداء جلال الشيخ الخواتي محمد بن عبد الكريم السمان أبدا شيخ شيخنا ومجد الشيخ معقل القدري إن بن سلمى شيخ بشر والعقل المجد الشيخ سيد بن عبد الوالي ومجري ثم المريا وسلم الجرير والقصر والجرير 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 وكل سنة ولا صلح بمحيط أن الله يعلم الجليل الجنة يقعد بهم ويغرى بهم أسرارهم ونقواتهم وخصوصيتهم وغرباتهم وغرباتهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان بالصحة والعافية والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini hari Jumat yang penuh berkah ini kita sama-sama berkumpul di masjid. Selain juga kita berniat beriktikaf di masjid Syahyaku, beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah taala. Nawaitu an a'taqifah di hadal masjid sunat lillahi taala. Syahyaku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah taala. Pelajaran kita selanjutnya yaitu maka jikalau tiada kita sucikan hati itu daripada segala maksiat yang batin dan tiada kita baikkan akan dia hati tadi dengan berbuat segala taat yang batin, niscaya mengikut segala anggota itu akan syahwat hawa nafsu. Jadi diimbangi namanya itu kita berbuat ibadah, hati itu hendak bermaksiat, hati hendak maksiat, maka dibawa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksiat batin itu? Yaitu semalam itu disebutkan riya, sombong, takabur, ujub, itu di sini. Maka dibawa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ada pas mengikut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu apa? Yang ammarati bisu'i, yang menyuruh kepada kejahatan. Ayo tuh ada juntanya sampai orang bagus, orang ada tahunya juga. Nah itu ammarati bisu'i, menyuruh kejahatan. Jangan takut bawa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disolongnya kita sombong, jangan takut oleh hati tadi. Masalah hati mama saya dibersihi di sini daripada sifat-sifat maka baik tadi. Seperti apa? Seperti sangat kasih akan dunia. Anda ingat tadi sudah ya. Nyaman lagi bunyinya. Nafsu menyuruh kenyamanan, maka murid lagi bahwa
sembahyang subuh, kasih akan dunia. Kada ingat lagi dengan sembahyang, hilang sembahyang, taat kepada Allah, itu mengerja adalah hukum dunia, kasih lawan dunia, nyaman dari. Dan sebagai yang kuat marah, ya juga mencarikan. Kalau yang marah sedikit saja tidak apa-apa itu. Ini kuat marahnya, sedikit saring, sedikit naik, semanik, saring terus. Nah itu jadi pemarah, penyarikan. Atau barang sebagainya daripada segala sifat yang kecelakaan yang di dalam hati dan segala maksiat yang batin, nah sifat kecelakaan di dalam hati kita berasihi dengan apa? Berasihinya dengan ilmu, dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak kita ini ada di sini, kita dapat pahala juga kita membersihi hati dengan ilmu. Kalau yang ada ilmu, ada apa kita membersihi hati. Nanti tidak ada lagu-lagu tombol hati yang kita saja waktu. Nah, daripada segala sifat kecelakaan tadi yang di dalam hati dan segala maksiat yang batin, dan apabila jadilah maksiat yang di dalam batin itu niscaya mengikut pula segala anggota yang zahir. Namunnya sudah mengikuti batin itu tadi, maka kita tahu juga yang zahirnya. Tak ucap di mulut, namunnya di hati, jadi membuat hati gelap. Tapi namunnya tak ucap di mulut, di zahir, maka menjadi dosa. Dan adalah yang demikian itu berbalik, yakni pada ketika itu jadilah hati itu akan hamba bagi nafsu amarah itu, dan jadilah nafsu amarah itu akan raja, dan yang demikian itu membawa kepada binasa. Ada sebenarnya nafsu yang disebutkan Imam Ghazali, ada nafsu amarah menyuruh kegiatan terus, kadang mengabaikan, kemudian nafsu menghimang. Ini ada hendak berbuat maksiat, hendaknya tapi tak buat juga. Nafsu menghimang, artinya bertaubatnya, rancak-rancak bertaubat. Nah, ketiga nafsu mutmainnah. Nah ini ada lagi nafsu terbaik kalau lagi. Nah, sering kita bakal bagi itu nafsu amarah. Nah, karena namunnya ada dibersih hati menyuruh rajanya itu yang itu membawa kepada kebinasaan. Kami ada dibersih. Maka pada binasa kerajaan hati itu, dan karena sebab itulah kita disuruh memerangi nafsu amarah. Katanya menyuruh harus kita nak duduk sini kan disuruhnya itu memang ada baik supaya kita ria, kita lihat orang, supaya kita sombong, harapan orang. Nah itu bahayanya. Kadang mau maklumnya kita kadang mau matur, ria, sombong, masa hebat pada orang. Limbah itu ujung merasa seorang yang bisa. Pada itu betul Allah. Yang jadi diperangi nafsu amarah dan disuruh melawan akan kehendaknya itu.
yakni jangan diikuti kehendak nafsu amarah, yang diumpati. Nafsu amarah hendak nyaman-nyaman, bangun. Hendak nafsu itu amarah hendak berbuat maksiat, jangan bawa betah, jangan pun bawa betah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya jadi baik kerajaan hati, seperti yang lagi akan datang pada bab riyadhah an-nafsu, riyadhah nafsi dan mujahadatun nafsi itu. Jadi orang wali-wali Allah Ta'ala itu dasar riyadhah latihan, dasar memerangi mujahadah nafsu, namanya mujahadah nafsi, memerangi nafsu. Nah, yang tidak menakib, ada orang menakib. Tidakkah ia tidur ketika malam hari melainkan sedikit dua, apabila diberi oleh siapapun oleh orang tuanya akan makanan, maka makanan itu seolah-olah tidak dimakannya, sedikit makannya. Nanti tak kisah makan orang mampu uzulan dari juga orang duduk bau jelas kayak gitu, Allah memerangi makannya sedikit. Ya. Ibadahnya orang tidurnya sedikit, ada kita sedikit-sedikit tidur, nah, kebalikannya. Dan syahadat, ketahui olehmu hai saudara kami yang menjalani akan jalan orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah, yang akhyar, artinya baik, yang bagus, bahwa murad yang dikehendaki dengan maksiat yang batin, yang disuruh oleh Allah Ta'ala menyucikan akan hati daripada itu, yaitu segala sifat yang kecelaan. Maka bagus itu nak dijauhi, dan segala perangai yang kejahatan itu, yaitu di sini amat banyak kecelaan dari nama bagus itu banyak. Tetapi disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Arba'in fi Usuluddin itu 10 perkara. Nah, ini ada baik. Apa 10 perkara itu? Ya banyak yang udah bagus. Cuman apa banyakannya ini? Pertama, syarruhut ta'ami, yakni sangat gemar kepada membanyakkan akan makan. Gemar nih sudah makan pula. Sedikit-sedikit makan. Nah, dipikirkan makan aja. Nah, itu maknanya ada bagus ini. Yang dipikirkan makan. Dan lagi akan datang bicaranya insyaallah taala pada bab yang ketiga. Ada di sini, ada bicaranya itu kecelakaan makan. Coba orang-orang merampok. Kenapa jadi kamu merampok? Kenapa jadi kamu mencuri? Mencari makan, Pak. Nah, cari makan, Pak. Kenapa jadi kamu membunuh? Nah, ada nama pembunuhan, karnet kan? Sini. Dapat 5.000. Nah, pembunuhan ini dapat 5.000. Kenapa? Mencari makan. Jangan makan. Nah, jadi banyak makan itu di sini kada bagus. Cocok aja Nabi SAW itu sendiri mengadai kawan kita. Nahnu qaumun, kami ini golongan tidak makan. Nahnu qaumun la na'kulu hatta narju'a,
Kami ini tidak makan kecuali lapar. Nah, ada kita nih lapar kada lapar makan macam-macam suruhan. Ayo jangan aku sudah kenyang ya, ayo aja sedikit barang ya. Dia pula makan pula. Padahal kenyang kalau ayo aja sedikit barang, ayo aja sedikit soalnya habis piring. Bila kada-kada, nampaknya nyaman benar ya. Nah, alhamdulillah sudah nyaman terus makan. Nangis yang ditegah itu gemar makan itu, namanya kita makan. Ada apa? Ini makan terus. Orang usah piringnya sini 3 piring makan. Di pengantinan orang ambil di dalam piring tambah iwak ini belum lagi belum lagi bernasi sudah iwak ini dimana lagi makan nasi. Nah, saking banyaknya makan. Di dalam kitab Ta'lim Muhammad Alim itu disebutkan di sini, apabila ikan makan maka carilah yang paling ikan yang berselera makan. Nah itu diambil. Kadang ini mah rasanya kalau yang mana? Ini mah umi yang nyaman, betulan umi yang nyaman dari. Jadi pulang kan nyaman pulang yang terus. Nah, nang pilih di sini cari ikan yang paling berselera. Nang nyaman itu nyaman semua. Ibak sendiri, kamu mie tak awal sini dan beriringan dan mie kadang buat lagi saking banyaknya mampir. Jadi berutang kaya mie. Ada buat lagi, belum nasinya lagi. Yang kedua di sini syarrul kalam, yakni sangat gemar kepada membanyakkan berkata-kata. Iya juga. Dalamnya kita melihat bulu-bulu kita dari bulu-bulu ada tidur berarti di rumah dia. Dan kita tidak kawal dan juga itu jauh jawabannya. Yakni sangat gemar kepada membanyakkan berkata-kata, dan lagi akan datang bicaranya insyaallah karena pada bab yang keempat di sini ini ada pembicaraan khusus nih, yang banyak panggil nih. Cel, anda kemana Cel? Ya Amina, anda ke pasar, apa bawa, apa kelompok, bukan uyang menukar jubik, menukar panci, menukar biji, menukar minyak, menukar kulkas, menukar AC. Banyak jawabannya. Orang kan ada telepon. Dulu jawabannya mana Cel? Anda ke pasar. Menukar apa Cel? Menukar keperluan rumah tangga. Begini. Bancai semua kepanjangan jawabannya pakai jalan manggil berlebihan. Itu jadi kecelakaan itu gemar panggil kalau sedikit kan macam jawabannya. Namanya sudah tahu untuk dikurangi kada paham tuh kada panggil mengurangi benar. Yang ketiga disini ghadab. Apa ghadab itu? Yakni kuat marah, panyarikan. Kuat marah itu yang panyarikan kada kuat sedikit kegentil saring sanda kasih pak orang kenapa ini pakai masalah aku tapi kan orang kasih pak benar. Kekuatan marah menyarikan. Itu orang penyarikan itu lepas naik darah. Nah, naik darah lalu penggaringan, namanya penggaringan
Dan lagi akan datang bicaranya insyaallah taala pada bab yang kelima. Keempat, hasad, yakni dengki akan orang yang dapat nikmat daripada Allah taala. Itu dengki. Dengki ini melihat orang yang nyaman sarikinya. Melihat orang dapat nikmat dari Allah taala itu umah hatinya sakitnya, ingin kaya, hati itu dikeruput di ruang 40 ujar berjudi dikeruput di soros hati sakit lagi nih. Itu orang dapat nikmatnya saya bukan berulang suram pada kawan jangan bukan motor bukan sepeda motor ada kawan saking buruknya sepeda motor ini dan sarang menjam ada hidup saling melihat orang dapat nikmat itu hasad dalamnya dia pada mau tenang hidup cari tahu soal hasad orang dapat nikmat cari. Dan lagi akan datang bicara insyaallah taala pada bab yang kelima di sini. Yang kelima, bakhil wa hubbul mal, yakni kikir dan kasih akan harta. Dan lagi akan datang bicara insyaallah taala pada bab yang ketujuh. Itu kikir itu artinya namanya orang memikir gaji itu namanya koi itu gaji pikir kada pikir kanannya ampun orang. Jadi kalau orang seorang kada ingkin barajun itu bahasa orang Banjar ingkin barajun pada duit ingkin itu aku ulun masih ingat ingkin ini itu diisi ingkin itu ada duit itu panjang aja panjang kayak sabun kurang terakhir dan di dalamnya digulung duit digulung duit ini masuk akal dalam ingkin masuk rasa hantar ke tanah dimana ke tanah tadi di jalan situ juga di jalan akan hilang pada duit ingkin ngaramnya lamunya berlanjut, tak apa-apa kamu buka inginnya berlanjut. Itu ada duit ingin dalam tinggal, nah itu ingin dalamnya. Bakhil, kikir, pelit, dan kasih akan harta. Ada bahari orang desa pemalar lah bahari itu orang mengunjung tulang paring kalau apa paring ini menatap aja nah mengunjung kada mau beri sini minta paring lah kadang ulasan mengunjung kada mau beri aku ditabang tabang dibuang dibakar beri kada rojo juga kurang balik kebanyakan paringnya tuh rimbun paringnya hanya diberikan putih dan mengunjung tulang ulasan mengunjung pada memberi kenapa nyala labar paringnya ditaruh sedikit kare bakar lojo juga manusia bakhil. Karena hubul yakni kasih akan kemegahan dan kebesaran. Hubul caranya Al-Mukarram wa Muhtaram Ustaz Ki Haji dia tunda ya. Oh Haji Abdul misalnya kayak apa saja kayak aku mau kiau Haji Abdul Mukarram Mukarram Ustaz Alim Alama Ki Haji Abdul nah
ya itu apa? Panjang benar panjangannya. Nah itu namanya ujian. K7. K7 kasih akan kemegahan dan kebesaran. Dihormati orang. 7 namanya orang ada menghormati syarif. Itu maknanya adalah kebesaran. Lagi akan datang bicara pada bab yang ke-6 insyaallah taala. Ke-8 takabbur. Nah ini yakni membesarkan diri. Rasainya apa hebatnya, rasainya apa bagusnya, rasainya apa banyak ibadahnya, namanya takabbur. Sombong, membesarkan diri. Kadang-kadang besar dirinya, cuma rasa besar. Nah, itu namanya takabbur, sombong. Dan lagi akan datang bicaranya pada bab ke-9 insyaallah taala. Ke-9 ujub, yakni hirang akan dirinya. Dia merasa hebat, rasa seorang bisa kagum atas dirinya. Seorang ini, nah itu, seorang ini mirip-mirip aja lawan sombong. Ujub nih, rasa ingin yang bisa. Dan lagi akan datang bab yang ke-9 insyaallah taala. Ke-10 riya, yakni berbuat ibadah tiada karena Allah taala, dan lagi akan datang bicaranya insyaallah taala pada bab yang ke-8. Itu kita diterangkan saja sebuting-sebuting apa itu riya. Nanti kalian orang umat pada hari ini yang menyumbang yaitu Allah sebesar 5.000 rupiah. Pahalanya diadakan kepada seluruh keluarganya dan seluruh kaum muslimin dan seluruh sebesar 5.000 rupiah. Wah, 5.000 rupiah seluruh keluarga, seluruh kaum muslimin. 5.000 rupiah, dong makan 5.000 rupiah. Nah, itu ya namanya kada diumumkan pada orang lagi nyumbang. Apapun menyumbang dari 5.000 mana ada sebutkan. Nah, itu ya namanya. Yakni berbuat ibadah tiada karena Allah taala. Upaya berungkai Allah bahwa inya sidin berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamunnya kita itu nang wajib, bayang wajib nih, aku dia hendak bayangin hari ya nih. Bulannya sih sabisan sudah ya, aku aja sudah yang ria kok. Nah itu ada boleh, tetap aja wajib membayar. Walaupun ria, karena itu wajib. Aku juga hendak membayar nih, karena ria aku. Namanya ria itu berdosa aku. Namanya kalau sembahyang berdosa lagi. Habis sabisan tuh kalau sembahyangnya 50 ikong. Nah, aja sih ikong aja no tak sembahyang. Hendak sembahyang sini berarti ya lah. Ayo kita singgahan makanannya mah. Ada yuk singgahan sembahyang ada makanannya ada sedikit tadi. Sembahyang dulu aja makan. Ada orang banyak makanan mencet orang-orang. Yuk masukkan habis bayar pada lamunnya sembahyang itu ada istilahnya kewajiban. Aku tahu jadi yakin aja. Apa ya orang-orang gak ada dalam bayangnya aja. Aku ini surangan pas yakin aja. Nah itu tetap wajib. Dan murad dengan taat yang batin itu yaitu segala perangai yang kebajikan. Dan segala sifat yang terpujian yaitu amat banyak. Nah bagus-bagus apa-apa banyaknya. Disebutkan di dalam kitab itu sebilang napas manusia.
kebaikan banyak Allah. Nah, amat banyak kebaikan itu. Memuji orang, ya bagus. Menyiapkan makanan, ta'am baik, ya Allah. Senyum lawan orang, baik, manis muka. Ada merawat Allah, menyapa, beri salam, banyak kebaikan itu. Tapi sidin disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Arba'in fi Usuluddin itu ada 10 perkara. Nah, ada 10 juga. Nang kajelekan tadi di hati 10, nang kada bagus itu 10, nang bagus 10, nang kada baik 10. Yang pertama, wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa yang